Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat muslim, jumpa kembali dengan channel kita, channel Musisi Pensiun, channel yang inspiratif, motivatif, juga ada ruqyah syar'i, dan kita berbagi manfaat apa saja yang kita akan bagi, manfaatnya yang berguna bagi kaum muslimin ya, paling tidak kita bagi yang mubah-mubah. Nah, hari ini spesial nih, spesial, insya Allah spesial karena ini berhubungan dengan para lelaki pejantan tangguh, kalau ada dulu apa tuh judul lagu apa kalau salah ya. Oke, pagi ini kita kedatangan teman kita, narasumber yang insya Allah ini akan mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat tentang tema bahasan kita pagi ini. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Dana, gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Kayaknya sibuk ya, sibuk terus ya. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, tadi juga beliau kesini agak terlambat karena memang beliau ini mungkin dicari orang kali ya, apalagi masa-masa sekarang ketika banyak pikiran lain-lain, kemudian keperkasaannya menurun, orang langsung cari Kang Dana. Ketika usia langsung terpikir oleh Kang Dana. Oke, Kang Dana, antum jelasin dulu dah aktivitas antum apa aja sekarang nih, Kang? Ya, alhamdulillah untuk Muhammad. Iya. Baik, sekarang memang saya sedang di bidang pengobatan ya. Pengobatan klasik tentunya, tibun nabawi tradisional seperti itu. Dan kita ada praktek ya, klinik seperti itu. Oh, ada klinik juga ya? Kliniknya di mana nih, Kang? Di di Cimanggu. Di Cimanggu ya? Jalan Tentara Pelajar Cimanggu. Jalan Tentara Pelajar Cimanggu. Nanti mungkin kita akan tulis di deskripsi ya, kalau ada yang menanya kita Kang Dana, atau antum silakan kontak saya, nanti saya kasih alamatnya kepada Kang Dana. Langsung aja nih biar sahabat muslim semua, pemirsa channel Musisi Pensiun, kita akan bahas tema hari ini yang insya Allah luar biasa karena beliau ini adalah salah satu keahliannya adalah membantu mengobati masalah kejantanan. Oke, sahabat muslim, jangan lupa ya bahwa kenapa sih kejantanan mesti dibahas. Ingat bahwa fikih pernikahan sebagaimana dijelaskan para ulama, pernikahan itu sendiri pembahasan utamanya adalah untuk menghalalkan keintiman. Ketika itu adalah gugus pertamanya penghalalan keintiman, tentu bicara hal-hal yang intim adalah hal-hal yang perlu sangat dibicarakan. Dan ternyata jangan salah, ekses seperti ini terjadi, ekses yang tak terduga, di mana pasangan kecewa dan tentu melahirkan jadi panjang tak urusan anak gitu, jadi liur gitu ya. Oke Kang, terapi kejantanan ini antum kasih nama apa, Kang, namanya? Iya, baik, untuk branding ya, itu Go Strong. Go Strong. Apa tuh punya makna gak? Go Strong itu apa? Go Strong menjadi kuat. Oh, menjadi kuat. Jadi perkasa kali ya? Yang lemah menjadi kuat, yang kuat lebih kuat. Bahaya. Oh gitu. Yang lemah jadi kuat, yang kuat tambah kuat lagi. Oke, terapi Go Strong itu jadi berhubungan dengan kelaki-lakian ya, kejantanan seperti itu. Iya. Sinergi terapi pasutri terbarukan. Terapi kejantanan. Oh, sinergi terapi pasutri terbarukan. Artinya supaya ada vitalitas baru seperti itu. Oh, suasana baru dan semangat baru ya. Betul sekali. Oh, jadi sebisa mungkin mengulang terus malam pengantin mungkin ya. Kalau bisa. Oke, nah kira-kira nih gini ya. Saya kasih cuplikan sedikit tadi karena saya juga mungkin termasuk yang kurang perkasa nih, Kang. Gaya nahungkul. Oke. Kenapa sih kita butuh ini? Emang kita butuh? Go Strong itu kita butuh. Kenapa? Sangat butuh, Pak. Sangat butuh ya? Sangat dibutuhkan. Karena memang ini sebagai kebutuhan. Ya? Kebutuhan ya? Kebutuhan. Bisa dibilang primer? Betul. Bisa ya? Bisa. Oh iya. Oke. Terus kebutuhan apa? Maksudnya tolong dijabarin kebutuhannya, maksudnya gimana? Kebutuhan dalam hal memberikan nafkah batiniah. Gitu seperti berhubungan. Oh, berhubungan intim suami istri gitu. Seperti itu. Ya. Itu berhubungan antara suami dan istri tentu akan, ya kita semua sadar lah itu efeknya besar ya. Besar, betul. Memberikan kebahagiaan ya. Betul. Dan itu ibadah kan ya, Kang ya? Iya. Ibadah besar ya? Ibadah besar. Jadi istilahnya membuat istri tersenyum, itu kebahagiaan besar ya buat kita. Oh, ya. Jadi kalau sudah bicara gini berarti setiap orang butuh dong Go Strong. Betul, Pak. Butuh ya? Iya. Karena tadi kita sudah ngomong bahwa hakikat Go Strong sendiri intinya
sebenarnya nggak ego ya untuk membahagiakan pasangannya. Betul. Nah, kalau kayak begini berarti kita butuh semua ya. Butuh semua. Catat nih semua nih. Betul muslimin nih, sahabat muslim. Ini penting nih, antum semua yang nonton, semua anak tahu, antum pasti lagi senyum-senyum karena gitu. Entah senyum merasa kelemahan, ada apa, hubungi langsung ya. Sini jangan malu-malu, silakan sama beliau nih, ini kan. Oke, sekarang bicara kesehatan berarti bicara fluktuasi ya. Bicara kesehatan berarti bicara dinamis. Sesuatu yang tidak bisa tetap, karena kesehatan sendiri berhubungan dengan kejiwaan seorang dan lain-lain. Oke. Tapi khusus untuk, taruhlah kita ngomong masalah libido ya, masalah seksual dan lain seperti itu, apa sih yang biasanya menyebabkan pengaruhnya besar ke sini menurun atau mengganggu ini apa, Kang? Biasanya. Jadi kita jelaskan dulu ya dari awal. Silakan. Yang pertama, Go-Strong itu terapi metodenya ya, metode terapi sinergi untuk terapi kejantanan seperti itu. Jadi ini bertujuan untuk apa? Mengharmoniskan pasangan suami istri. Mengharmoniskan, oke. Pasangan suami istri, seperti itu. Terus? Jadi kalau misalkan seorang yang memang libidonya menurun, itu artinya disebabkan karena pertama itu faktor usia. Usia pengaruh ya? Usia mempengaruhi. Oh iya. Usia semakin bertambah usia berarti semakin melemah organ-organnya, seperti itu. Oh, apalagi kalau nggak diurus ya? Apalagi nggak diurus. Oke. Terus apa lagi yang menurun usia? Terus? Hormonal biasanya ya. Hormonal ini bahasa warung kopinya apa yang sederhana apa ya? Hormon ya, susah dijelasin itu ya. Oh ya, hormon ya, faktor hormonal ya. Faktor hormonal. Terus apa lagi? Kemudian gaya hidup ya. Gaya hidup. Gaya hidup ini berarti agak luas dong ya? Iya betul, misalkan yang intinya pola hidup, pola istirahat berarti? Istirahat, tidur terlalu malam, itu mempengaruhi kualitas istirahat berarti ya? Istirahat. Oke. Pola pikirnya pun sama. Kualitas berpikir juga berarti? Berpikir juga. Makanan apalagi? Pasti lah ya? Pasti itu sumbernya. Oh, jadi ini nggak bisa berdiri sendiri, 3, makan, istirahat, tidur, semua ya, makanan. Jadi dari pola pikir, pola tidur, pola makan, pola minum juga sama. Oh, pola minum juga ya? Ketika kekurangan minum, akhirnya esensi ginjal kan gitu. Wah, itu pasti nanti ngaruh ke libido tadi ya? Libido tadi. Oh ya, liur teuing, loba teuing mikir kaditu kadieu nya. Betul ya. Apalagi ada yang berpikir untuk nambah lagi boro-boro obat. Boro-boro mau jadi ini, ada kepikiran mau nambah lagi istri tapi apa, oke. Jadi menyebab menurunnya itu jadi komprehensif ya, artinya banyak lingkupnya yang penyebab turunnya tadi ya? Iya banyak, kurang lebih tadi ya, bertambah usia, psikologi, psikis pikiran, kemudian bisa ditambahin dengan faktor medisnya, misalkan orang ini mempunyai riwayat seperti sakit diabetes atau jantung, itu mempengaruhi. Gitu. Jadi kalau misalkan orang itu sakitnya itu diabetes, itu udah kita tebak, ini pasti larinya ke sana. Lari ke sana. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya ada orang, jadi gini, misalnya orang punya diabetes, lalu kemudian orang punya sakit jantung. Terus dia masih punya harapan nggak jadi si Go-Strong ini tadi nih? Gimana? Ya, insya Allah bisa. Jadi kalau misalkan kita pertanyakan lagi ya, seperti lemas syahwat gitu ya, alat vital. Ini yang berperan siapa di alat vital kita? Tentu alat vital kita itu tidak mempunyai tulang ya. Artinya alat vital laki-laki itu terdiri dari apa? Otot dan tendon. Otot dan tendon. Iya, betul. Nah, ketika alat vital laki itu lemah, artinya apa? Tidak ada keharmonisan antara organ apa yang menguasai, yang mempengaruhi otot itu organ limpa. Nah, sedangkan yang mempengaruhi tendon itu organ hati. Limpa dan hati. Nah, artinya apa? Ketika seorang itu lemah, maka organ hati dan organ limpa itu tidak harmonis. Gitu. Organ hati dan limpa tidak harmonis. Tidak harmonis. Berarti butuh ditangani si limpa dan hati ini. Betul. Sinergi semuanya nanti di ini. Oke, berarti limpa, hati, lalu limpa dan hati ini kemudian nanti akan berkaitan dengan organ yang lain gitu. Betul. Oh, berarti kan gini, saya punya kesimpulan sedikit, sebenarnya Go-Strong ini sebenarnya akan melibatkan terapi yang komprehensif sebenarnya ya. Iya.
Berarti sebenarnya antum nggak hanya ngomong tentang libido, mungkin orang pikir di satu titik pencet beres urusan dia. Tapi kan sebenarnya antum sebenarnya memperbaiki. Jadi holistik semua. Holistik ya, diperbaiki, di organ-organ ini diremajakan lagi, dibersahabatkan lagi, sehingga dengan begitu dia akan membangun si titik pusat tadi untuk jos gitu ya. Lagi. Oh, masya Allah. Oh, jadi seperti itu ya. Betul. Oke, sahabat muslim ya, bisa kita pahami ya, ternyata ini nggak berdiri sendiri. Jadi misalnya kata si Akang tadi, organ yang menentukan itu hati sama limpa. Nah, hati sama limpa berarti dia harus diperbaiki, dan hati dan limpa nanti berhubungan organ lain. Alhamdulillah ya, berarti jadi antum go strong, antum akan sama si Kang Dana ini di maintenance lagi apa perbaikan-perbaikannya seperti itu semuanya. Oke, Kang. Nah, saya mau tanya nih, gejala penyakit seksual itu apa sih? Ya. Gejala penyakit seksual mungkin banyak di antara kita yang memang tidak mengetahui, Pak. Iya. Tidak merasakan, oh ternyata itu gejalanya seperti itu. Misalnya salah satunya apa? Yaitu pertama pancaran air kencingnya lemah gitu. Oh, ketika air kencing pancaran lemah itu? Iya, biasanya kan cer gitu ya. Oh, sudah mulai itu ya? Kalau misalkan air kencingnya melehoi gini, itu tandanya salah satu gejalanya itu. Sudah mulai itu ya? Indikasi kepada kelemahan penyakit seksual. Oke. Berikutnya, apa lagi Kang? Yang kedua itu warna air kencing terlalu keruh. Warna air kencing terlalu keruh? Berarti ini kaitannya dengan ginjal ya Kang? Iya, betul. Oh, ginjal berarti sama yang kita bahas nih sekarang erat ya? Iya, betul. Nanti setelah ini nanti ada organ mana yang bertanggung jawab, gitu. Oh, baik. Terus apa lagi Kang? Jadi air kencing gitu, terus ginjal air kencing keruh, lalu apa lagi? Ya, perih atau sakit ketika kencing. Perih atau sakit waktu kencing? Iya. Ketika kencing sakit gitu. Oh, itu masih berhubungan dengan pipanya tadi ya? Masih berhubungan. Masih berhubungan situ ya? Masih. Oke. Terus apa lagi Kang? Kemudian sakit pada panggul atau perut bagian bawah. Panggul nih sini ya? Iya. Sama perut di bagian bawah. Ini ngarah ke arah sini juga ya? Iya, betul, reproduksi. Reproduksi ya? Reproduksi, itu sakit. Baik. Kemudian sering merasa sesak pada dada sebelah kiri misalkan. Sesak dada sebelah kiri? Biasanya memang kelemahan jantung ya. Kelemahan jantung. Banyak juga sih. Terus napas terasa sesak seperti itu. Emosional tuh biasanya tuh. Orang-orang yang emosional pasti ereksinya atau ejakulasi dini. Betul sekali. Anda juga sudah mengalami semua. Gitu. Dan siapapun bisa mengalami ini ya. Jadi kalau udah pabaliat di sini, pabaliat atas bawah udah semua. Udah. Gitu. Oke, apa lagi Kang? Ya, kelemahan organ jantung ya, seseorang itu tidak kuat jalan jauh gitu. Oh, baik ya. Itu berarti kalau jantung lemah, dia akan menjadi kompor si itu lemah juga ya? Iya, betul. Si gostrong tadi jadi lemah ya? Iya, betul. Oh, iya. Oke, apa lagi Kang? Jadi dari gejala itu tentunya kita ketahui organ mana saja yang bertanggung jawab, itu kan? Nah, tadi dari mulai air kencingnya keruh berarti organ apa tuh? Ginjal. Air kencing keruh ginjal. Kemudian organ derasnya itu, kalau deras itu dari mana? Ginjal juga tuh? Kemih. Oh, kemih. Kantong kemih dia di situ ya? Kemih lemah juga kan. Esensi lah bahasa kita ya. Iya. Kemudian jantungnya. Jadi organ ginjal, organ jantung. Jantung. Perikardium kayak jantung juga? Iya, hampir ya di situ. Oh, terus? Terus liver dan limpa. Gitu. Liver dan limpa. Liver bahasa lainnya hati ya. Oh, hati ya. Ya tadi hati dan limpa ya. Iya. Otot dan tendon kan gitu. Baik. Oh, jadi itu tanda-tanda gejala penyakit seksual ya. Jadi kalau ada air kencing gitu, keruh, kemudian dikencing sakit, sini sakit, langsung telepon Kang Dana, berangkat ke rumahnya. Mudah-mudahan sampai antum ke sana. Jangan pakai lama. Oke. Nah, ada lagi mungkin gejalanya? Gejalanya itu aja. Itu aja cukup. Oke. Sekarang antum lebih paham nih. Kita bicara kejantanan. Nah, ketika bicara kejantanan kan kita sedang ngebahas tentang gangguannya ya, gangguan kejantanan. Nah, penyakit gangguan kejantanan itu ada klasifikasinya nggak? Ada kategorinya. Oke. Apa kategori? Jadi ketika sebelum masuk kepada terapi sinergi, ya, kemudian itu tentunya ada konsultasi. Buat mendiagnosa ya, wawancara, ngobrol dulu, tanya jawab seperti itu.
langsung datang ke klinik atau via telepon gitu ya. Intinya saya harus mengetahui kondisinya. Jadi organ mana yang bertanggung jawab atau Bapak ini keluhannya memang disebabkan karena apa kan gitu ya. Nah, itu ada yang disebut namanya kategori. Tipe impoten. Ya, oh, ini ngomong langsung nih, tipe impoten ya. Jadi impoten itu terdiri dari 3 tipenya. Impoten tipe 1, tipe 2, tipe 3. Impoten 3 tipenya? Ya. Yang tipe pertama yaitu ereksinya kuat. Berarti kan masih normal nih. Oh iya, ereksi kuat. Masalahnya apa terusnya? Ereksi kuat tapi ejakulasi dini, gitu. Aduh, jadi malu kan? Edi gitu. Jadi ereksi lemah. Jadi baik. ejakulasi dini. Jadi muntahnya sebentar lah gitu ya. Oh gitu ya. Nyampe 5 menit udah muntah kan. Oh, selesai langsung banting KO gitu ya. Tapi padahal dia masih ototnya masih kuat ya, strong ya. Itunya tegangannya masih bagus tapi dia cepat. Oke, yang kedua kan? Yang kedua impotensi tipe 2 itu ereksinya yang lemah. Gitu. Oh, ini ciut nih ya? Ciut. Bangunnya ini setengahnya apa total atau apa masuk kategori ini? Ya, ereksi lemah itu rangsangannya cukup lama, Pak. Biasanya kalau misalkan memang ya harus dimainkan dulu lah gitu kan. Oh ya, foreplaynya mungkin ya? Iya, foreplaynya agak lama, kemudian dia udah bisa bangun, kemudian ketika pas mainnya tidak ada tenaganya masih menciut lagi gitu? Tapi keluarnya lama gitu, itu tipe 2. Oh, yang kedua ini dia tidak punya kekerasan. Tapi itunya lama ya? Normal. Tapi ini masalah juga berarti kebalikan yang pertama ya? Betul. Oke. Yang berikutnya Kang? Kemudian tipe impoten yang ketiga yaitu lemah semuanya. Semuanya gitu. Jangan nyengir tuh, ada yang nyengir tuh. Jadi ereksi lemah, impoten lemah gitu kan? Ereksi lemah, itunya cepat. Iya. Gabungan dua-duanya. Dua-duanya. Misalkan ereksi udah 30 menit baru bangun. Setelah udah bangun lama, ketika nempel masuk muntah. Aduh, seperti itu. Berusaha buat membangunkan lama, kuatnya lama, ketika sudah agak tegak lurus, dimainkan muntah. Akhirnya lemah semuanya. Ini sahabat muslim ya, ini perlu diperhatikan bagi semua kalangan, semua jabatan dan semua profesi. Karena untuk hal ini kita semua satu profesi sebenarnya kan. Jadi kita perlu akan ada butuh seperti ini, dan ternyata yang mengalami ini bisa macam-macam, dan kemungkinan semakin kompleks orang tekanan pekerjaan dan lain semakin beresiko deh. Beresiko kena. Makanya kenapa saya ingin menjadi seorang spesialis kejantanan. Jadi setelah survei ternyata ya mohon maaf ya, 1 RT lah gitu. Paling yang kuat 2 orang, 1 orang 2 orang. Yang lainnya melehoy. 1 RT. Apalagi zaman sekarang corona kan. Aduh, Kang nyawa melehoy semua. Makanya saya fokus di dunia terapi kejantanan gitu, Pak. Efek COVID ini membuat kepala mumet turun ke mana-mana ya? Iya, makanya lari bentar-bentar Kang Dana. Oh iya nih, Masya Allah ya, Kang Dana ini kayaknya dibutuhkan, paling tidak di Bogor nanti dibutuhkan Indonesia kayaknya. Masya Allah, amin, amin. Superman Kang Dana. Oke, jadi kategori penyakit kejantanan tadi ya menyangkut impotensi ya. Yang tadi dia keras tapi cepat. Ada lagi dia cukup bertahan lama tapi dia lemah. Yang sial itu yang ketiga ya. Dia mewakili yang satu dan yang kedua. Betul, lemah semuanya dah. Lemah semuanya. Itu cuma 3 kan itu kan? Ya, 3 cukup. Nah, penyebabnya sendiri apa tuh? Penyebab penyakit impoten itu banyak. Ya, yang pertama yaitu seperti tadi kembali kepada gejala tadi kan. Jadi ada orang yang memang punya riwayat diabetes ya. Orang yang mempunyai riwayat kelemahan jantung ya. Diabetes jantung, kemudian prostat, hipertensi, darah tinggi, kolesterol tinggi, itu kan mempengaruhi. Kemudian gangguan saraf ya. Saraf. Gangguan saraf juga. Ketika orang itu punya riwayat pernah jatuh atau apa, khawatir ada saraf kejepit, makanya kita nanti bisa disinergikan dengan kiropraksi, Yumei seperti itu. Terapinya sinergi ya? Sinergi. Terapinya nggak bisa hanya sekedar bekam, nggak bisa. Atau disinergikan atau pijat aja nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus disinergikan. Jadi antum akan melakukan beberapa teknik terapi berarti ya? Semuanya. Dan terakhir itu terapi mandiri. Jadi dibekalin nih Pak buat terapi mandiri di rumah.
senamnya seperti ini, pernapasan seperti ini, dibekali dan itu dirahasiakan ya Pak, ya, mohon maaf. Iya itu karena itu jualannya ya istilahnya. Ke ini ya, ke pasiennya gitu. Oh ya baik. Pasiennya saya amanahkan ke pasien kita. Belakangan ini untuk Bapak atau untuk keluarga Bapak deh, misalkan anak atau saudara nggak tidak apa-apa. untuk disebarluaskan. Betul. Oh ya nggak apa-apa sih, wajar lah dia yang nemukan mungkin dapat wangsit dari mimpi dan lain-lain. Oke, Kang Dana, tadi penyebabnya masih ada lagi, aja karena penyempitan pembuluh darah. Oh, berarti ini semodel dengan penyakit-penyakit secara umum ya? Ya, sama penyempitan pembuluh darah, terus alkoholik yang memang suka minum gitu ya, itu mempengaruhi Pak. Ya, terus penyakit psikis ya. Psikis pikiran, mungkin faktor capek. Terkadang saya mendapatkan pasien tuh ya, saya nggak punya penyakit apa-apa riwayatnya kan, bagus, masih kuat, tetapi karena kelemahan, capek, pekerjaan, banyak pikiran ya? Akhirnya muntahnya sebentar. Atau bahkan mungkin ketemu istri nggak bangun-bangun acan mungkin ya gitu ya? Betul. Ada gitu? Ada, itu yang diakibatkan karena penyakit yang lain, misalkan diabetes. Saya juga emang pernah gitu masalahnya, kenapa saya ngomong? Itu diakuin ya, belibet ini tuh, aduh Masya Allah ya. Jadi memang sedikit saya ngobrol ya. Kalau hal seperti ini tentu ketika melakukan itu dibutuhkan suasana rileks, tenang, kebahagiaan gitu ya, kesenangan ya. Iya. Baru kemudian melakukan hal seperti itu ya. Berarti benar kata Nun tadi, psikis itu ya. Psikis. Untuk psikis apa solusinya? Solusinya ya kita sharing ngobrol lebih kepada agama mungkin ya. Iya betul. Karena memang konsep kita ini di sini ya, tentunya ketika saya menangani terapi apapun, sakit apapun, itu saya selalu menggunakan konsep kekuatan fitrah. Kekuatan fitrah? Apa kekuatan fitrah? Konsep kekuatan fitrah itu terdiri dari spiritual emosi, mental, dan fisikal. Fisikal ya? Ya. Oke lah kita buat spiritualnya itu 50%. Mental 20%. Spiritualnya maksudnya hubungan dia dengan Allah, ya, hubungan keagamannya pasien, gitu, ya, keimanan dia, ibadahnya gitu ya. Ya itu, karena seseorang itu ketika dia sakit, ya kadang sakitnya medis, tapi ketika dia lemah spiritualnya sudah jauh lah, jauh dari Allah gitu ya, apa ya? Akhirnya masuklah non medis kan gitu ya. Dari medis non medis atau kebalikannya. Ada gangguan jin segala gitu betul. Ya. Itu atau kebalikannya, tadinya dari non medis jadi medis juga kena akhirnya kan gitu, lambungnya atau apa gitu ya. Oh, ini melahirkan efek-efek berikutnya ya? Efek-efek berikutnya, gitu. Jadi itu spiritual, itu 50% deh pasien yang miliki gitu kan. Kita nggak bisa tuh ngotak-atik spiritualnya, ya kan? Hanya sekedar mengingatkan, menasehati. Dia harus mau berjuang tuh di situ ya? Betul, iya. Jadi nggak bisa. Itu proporsinya berarti untuk semua, Antum bilang kan tadi untuk semua penyakit, diantaranya psikis, dan psikis ini perbaikannya 4 poin tadi, spiritual, emosional, kemudian mental, kemudian baru fisik. Dan fisik mungkin Antum bilang tadi cuma 10%. Di spiritual ini nilainya 50%. Gede banget nih ya? Itu memang karena itu. Karena keyakinan, Mbak. Oh iya ya. Itu keyakinan. Ketika keyakinannya memang melemah itu, maka akan repot semuanya. Repot semuanya. Itu aja intinya. Jadi peran terapis itu ya, oke lah tadi spiritual 50%, emosi 20%, mental 20%. Peran kita sebagai terapis hanya 10%, kecil. Ya? Kecil, 90% punya pasien. Oh. Iya, emosi ada di siapa? 90% ada di pasien. Jadi artinya seorang terapis secara umum mungkin hakikatnya dia tutorial ya. Betul. Dia pembimbing, mengajarkan untuk dia melakukan ini secara rutin gitu ya. Betul. Iya, seperti itu. Jadi peran kita ya udah nerapi doang, udah beres. Itu 10% gitu. Kesembuhan 10%. Itu di diri pasien peran besarnya. Jadi kalau Antum tanganin nih sehari, besok dia tidak kelola pikirannya. Betul. Besok dia tidak kelola hubungannya dengan Allah. Ya. Besok dia hajar lagi makan segala endah yang dia makan kan gila-gila yang beracun. Ya. Antum nggak bisa apa-apa kalau gitu. Nggak bisa apa-apa. Gitu. Ini mesti garis bawah ini. Ada orang kan gini, gimana berobat sama Kang Dana? Biasa aja, gue udah 3 kali berobat ke dia, nggak ada pengaruh. Bahkan sekarang nggak ada gini.
main nyalahin aja ke situ ya. Pas kita cek ternyata Pak ini nggak dikerjain nggak ini kan gitu. Iya, terapi mandirinya males capek gimana gitu. Sama Allah gimana? Betul, nggak juga. Iya, nggak mau minta kan. Ya. Nah, rata-rata penyakit pasien yang itu tuh dia kayaknya pengen beli pel satu. Pil ini kalau ditelan masalah dia tuntas semua kayaknya. Mual aja. Iya, nggak akan ada gini ya. Jadi kayak ngeletuk cabai bener langsung pedas gitu. Iya, gigit cabai des langsung wah langsung gitu ya. Nggak bisa, itu butuh proses. Betul. Perhatikan baik-baik ya sahabat musik, ini tidak bisa hal seperti itu. Semua butuh perjuangan, butuh sinergi, butuh kerjasama seperti itu. Oke, Kang Danang, Masya Allah ya Bapak. Nah, sekarang Antum bisa sedikit bongkar nggak tahapan-tahapan terapi Antum nih Ghost Strong? Bukalah sedikit ya, agar mancing nih supaya kita agak tertarik. Oke, silakan Kang Dana. Oke, baik. Ketika seseorang memerlui untuk terapi Ghost Strong, itu tentunya ada tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan konseling, konsultasi. Oh, konseling. Pertama ketemu, wawancara, konseling, curhat. Sakitnya apa, gimana gitu kan. Impoten tipe berapa nih gitu kan ya. Oh ya, klasifikasi dan klasifikasinya. Kemudian ya udah kita agendakan terapi sinergi. Ya, kapan mau diterapinya gitu kan. Dan syarat mau diterapi itu syaratnya istri sedang bersih, sedang tidak men gitu ya. Sedang tidak haid. Syarat diterapi istri sedang tidak mens. Betul. Artinya siap setiap saat gitu. Langsung eksekusi. Jadi tahapannya konsultasi, terapi sinergi, eksekusi tuh pasangannya kan gitu ya. Setelah ditangani, ya pulang eksekusi. Iya, eksekusi. Kemudian apa? Testimoni. Kasih tahu Kang permasalahan di mana gitu kan? Apa ada perubahan kah? Belum adakah? Atau baru sedikit nih? Kasih tahu gitu. Oh, jadi secepat itu ya terapi, sebisa mungkin secepat mungkin untuk langsung dieksekusi. Setelah itu langsung diceritakan agar Antum bisa merumuskan lagi ya kira-kira apa nih. Iya. Kalau misalnya masih kurang di sini, Antum apakan lagi gitu kan? Iya, karena memang saya di sini Ghost Strong itu terapi penanganan sekali kunjungan. Maunya? Iya. Tapi begitu, emang tekadnya begitu? Harus satu kali kunjungan rata-rata itu. Karena sudah dibekali dengan terapi mandiri. Oh, jadi Antum artinya udah paketan tuh udah dituntaskan di paket itu udah ya? Dituntaskan aja, sudah. Dari semuanya. Kantong semua berarti ya? Semuanya. Jadi terapinya disinergikan, habis dibekam, dipijat di ini segala macam kan gitu ya. Kemudian kita kasih herbalnya, kemudian dikasih terapi mandirinya seperti apa, senamnya, atau teknik pernapasannya seperti apa. Itu dikasih tahu sama pasien. Gitu. Jadi, lengkap lah pokoknya. Lengkap udah. Aman. Yang penting berarti termasuk Antum mengajarkan kepada dia pola hidup sehat yang kita bilang tadi itu semua mempengaruhi gitu? Ya, itu sudah pasti dikasih tahu. Antum bekali itu ya? Betul. Udah pasti. Semuanya kita kasih tahu semuanya. Kita edukasi semuanya. Saya nggak mau terapi hanya sekedar pijat bekam udah beres selesai, enggak. Jadi dia kebergantungannya besar gitu ya. Pak ini gimana gitu kan? Betul. Ya, apalagi yang psikis gitu kan, kita memang nggak bisa mempengaruhi dia sepenuhnya kan? Iya, betul. Karena diri dia sendiri yang bisa mempengaruhi pikirannya. Gitu. Oh, berarti Antum nih sebenarnya mau ngajarin ke pasien juga. Pertama yang datang ke dia ini berarti nggak boleh cengeng ya pasiennya? Iya, betul. Emang harus pekerja keras, harus pejuang, harus punya mental. Iya. Oh, jadi yang konsultasi itu bukan istrinya, kadang ada istrinya yang minta gitu. Oke, Kang Dana, terakhir ya pesannya buat pasangan suami istri dan orang-orang yang mengalami permasalahan yang khususnya tentang kejantanan dan kesehatan secara umum ya. Silakan Kang Dana. Oke. Baik, untuk teman-teman yang sudah berkeluarga ya, pasangan suami istri, tentunya jangan ditunda-tunda lagi ya. Ketika memang ada suatu kelemahan dalam hubungan atau dalam masalah keranjang, itu memang harus segera diperbaiki. Jangan dianggap sepele ya. Sepele. Agar terus harmonis. Ini banyak kasus-kasus perselingkuhan juga gara-gara ini. Itu salah satunya itu. Baik. Dan banyak pasien-pasien saya memang bercerita ya, sedikit bercerita ya masalah ini itu segala macam, dan akhirnya ditinggal sama istrinya. Itu mungkin ya memang istrinya yang memang mempunyai libido tinggi gitu ya. Oh iya. Jadi tidak bersabar gitu kan. Akhirnya ditinggal begitu aja kan, kasihan. Betul. Nah, karena banyak perceraian itu memang salah satunya masalah ranjang.
gitu ya. Apalagi masih muda gitu kan, terus masih seperti itu melayang segala macam. Kalau memang ini jangan dianggap sepele, ini suatu yang kalau sampai cerai itu kan masalah besar berarti. Betul, betul. Iya. Terus terusin Kang, nasihatnya tuh bagi mereka tuh. Iya, jadi ya kalau memang sudah ada gejala-gejala seperti tadi yang disebutkan gitu ya, atau memang sudah bermasalah gitu kan, ereksi lemah atau memang ejakulasi dini gitu kan, itu segera terapi Go Strong ya, insya Allah kita bantu dalam hal terapinya, dalam hal terapi mandirinya pun nanti kita bekali gitu. Pokoknya antum pasien keluar dari rumah antum, insya Allah secara umum sudah terjadi pembekalan yang mencukupi dari awal sampai akhir. Betul, gitu. Betul. Masya Allah. Baik, ada yang lagi mau ditambahin kira-kira? Oke, itu aja. Kelihatan itu ya. Oke, sahabat muslim, luar biasa ya, walaupun sedikit, tapi ini cukup bisa mengarahkan. Antum mau belak-belakan, antum mau curhat besar, antum mau apapun nanti, antum langsung ketemu sama beliau, sama Kang Dana di kliniknya. Antum telepon dulu, nanti antum curhatkan semua, lalu nanti dia bisa eksplorasi tentang masalah antum dan dia memberikan solusi yang insya Allah tepat, dan dia sudah sekarang insya Allah sudah banyak sekali dicari ya, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas sudah terkenal Kang Dana. Dicari-cari ya. Dicari-cari. Takut juga Pak dicari-cari. Oke sahabat muslim, demikian pertemuan kita, semoga bermanfaat dan membawakan manfaat dunia dan akhirat. Ini juga baik, semoga keluarga antum semua bisa menjadi baik, pasangan antum baik, sakinah wadah warahmah. Demikianlah, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.